Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dimanapun berada, semoga teman-teman semuanya diberikan senantiasa kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling terpenting adalah diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepadanya. Teman-teman semuanya, pada video kali ini saya sedikit akan sharing ke teman-teman tentang tips agar kita bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, karomah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah istiqomah. Ya, teman-teman semuanya, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Paling tidak ada 9 poin di sini akan kami sampaikan ke teman-teman semuanya. Yang paling pertama teman-teman adalah kita harus menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akidah yang benar. Kenapa akidah ini sangat penting, teman-teman? Kalau diibaratkan seperti sebuah bangunan atau rumah, nah apa yang terpenting daripada rumah itu? Apakah atapnya kah, atau dindingnya, atau isinya? Nah, yang paling terpenting ternyata bukan semua itu, tapi fondasinya gitu. Rumah teman-teman tanpa fondasi akan mudah rubuh, akan mudah hancur. Atau bangunan apapun itu kalau nggak punya fondasi yang kuat pasti akan rubuh, pasti akan hancur. Nah, begitupun dengan kita manusia. Kalau kita seorang yang beriman, kalau iman kita nggak kuat di awal, ya insya Allah itu pasti mudah untuk kemudian berbalik arah mengambil kepada kekufuran atau murtad dan seterusnya. Makanya teman-teman semuanya, ayat-ayat yang paling pertama turun kebanyakan di kota Mekah waktu itu adalah ayat tentang keimanan. Untuk apa? Bagaimana agar para sahabat itu memiliki iman yang kuat. Nah, teman-teman semuanya, kita menyaksikan bagaimana para sahabat itu mereka nggak menjadi seorang muslim sampai mereka yakin dengan Islam adalah agama yang paling benar, Allah itu adalah Tuhan yang hak untuk disembah. Nah, teman-teman semuanya, coba mulai hari ini kita bertanya pada diri sendiri gitu kan, kenapa sih saya harus mengambil Islam sebagai sebuah agama, sebagai sebuah din, pandangan hidup? Kenapa enggak agama yang lain? Dan kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita enggak menyembah tuhan-tuhan yang lain? Nah, semakin banyak kemudian alasan kita untuk menjadikan Islam sebagai agama yang kita imani, Allah yang kita sembah, insya Allah kita akan semakin kuat untuk melakukan ketaatan. Kita punya dorongan yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pastikan teman-teman kita memiliki iman yang kuat. Nah, ini pembahasan tentang akidah atau keimanan ini ada nanti sisi yang lain insya Allah. Yang pasti teman-teman, silahkan teman-teman perkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, agar kita bisa istiqomah, bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita memperbanyak kawan-kawan, teman-teman yang soleh, teman-teman yang taat, yang dimana kalau kita berjalan sama dia, berkumpul sama dia, nggak ada ucapan-ucapan yang buruk yang terlisan daripada lisannya kecuali kebaikan. Kita mendengarkan kata-katanya bisa menambahkan ilmu. Kemudian kalau kita melihat gerak-geriknya itu bisa menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, sejak 14 abad yang lalu Rasulullah pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Artinya, agama seseorang itu sangat ditentukan oleh agama teman-teman dekatnya atau teman karibnya. Maka kata Rasulullah, perhatikanlah dengan baik siapa yang akan engkau jadikan sebagai teman karib atau teman dekat. Memilih teman, memilih sahabat itu sama dengan memilih agama. Nah, maka teman-teman semuanya pastikan kita punya sahabat-sahabat yang taat, sahabat-sahabat yang kemudian senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan dan mencegah kita daripada keburukan. Teman yang baik itu bukanlah teman yang hanya bisa membenarkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, tapi teman yang baik adalah dia yang bisa berkata benar kepada kita. Jadi kadang ada orang, teman gitu ya, dia mungkin karena merasa segan sama kita atau merasa apa gitu kan, dia nggak berani untuk mengoreksi kesalahan kita. Padahal kata Umar bin Khattab, orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku, selama bukan pada cara yang nggak benar gitu kan. Maksudnya dia menunjukkan kesalahan kita bukan di depan banyak orang, tapi menasihati secara empat mata gitu ya. Itu teman-teman yang kedua. Pastikan teman-teman hari ini punya kawan-kawan yang taat, teman-teman yang soleh. Oke, kemudian poin yang ketiga, tips untuk istiqomah yang ketiga ini adalah pastikan teman-teman itu punya komunitas hijrah, komunitas taat. Jadi kalau teman-teman itu tinggal di sebuah kampung,
ikutlah di remaja masjid ya. Kalau di kota-kota besar misalnya seperti di Makassar kan sudah banyak tuh komunitas hijrah. Misalnya ada Yuk Ngaji Makassar, dan Yuk Ngaji Makassar ini insya Allah sudah ada di 40 kota lebih di seluruh Indonesia. Nah teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang belum punya komunitas hijrah, komunitas untuk taat, insya Allah silakan teman-teman gabung di Yuk Ngaji. Nah teman-teman semuanya, bagaimana kalau di kampungnya, di daerahnya belum ada komunitas hijrah? Nah, saran saya silakan teman-teman inisiatif untuk buat komunitas hijrah di tempat teman-teman semuanya. Teman-teman itu bisa kumpulkan anak-anak mudanya, lalu teman-teman sampaikanlah ke mereka semuanya kalau Anda pengen buat seperti ini gitu kan. Jadi, kenapa Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian senantiasa bersama dengan jamaah. Jadi, serigala itu hanya menerkam domba yang sendiri. Nggak mungkin serigala menerkam domba yang berkerumunan banyak kan. Nah makanya teman-teman semuanya, insya Allah kalau kita senantiasa berkumpul bersama jamaah yang sefrekuensi, mereka juga ucapannya baik, kata-katanya baik, insya Allah kita juga akan terdorong untuk lebih kepada melakukan kebaikan. Misalnya nih teman-teman itu mungkin baru hijrah gitu kan, sholatnya masih malas-malasan, masih bolong-bolong, ngaji juga jarang, baca Quran malas gitu kan. Nah, ketika teman-teman itu berkumpul dengan orang-orang yang taat, mereka udah lebih dulu hijrah, ya, mereka udah lebih dulu berada di komunitas hijrah itu. Kalau kemudian kita kumpul sama orang-orang seperti itu, insya Allah kita juga pasti akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita merasa malu kalau kita nggak melakukan ketaatan. Awalnya seperti itu, awalnya mungkin malu nggak taat, akhirnya lama-lama malu kalau maksiat, ya. Malu kalau nggak melakukan kebaikan, akhirnya jadi terbiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam melakukan kebaikan, ketaatan teman-teman, niat itu bukanlah hal yang paling utama teman-teman. Yang penting kerjakan aja dulu. Ikhlas itu nanti akan menyusul. Meskipun niatnya di awal mungkin bukan karena Allah, insya Allah itu bisa nanti berganti niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada nggak sama sekali, mending kerjakan aja dulu ya. Oke, itu poin yang ketiga teman-teman. Pastikan teman-teman itu punya komunitas hijrah, atau paling terpenting teman-teman lagi adalah bagaimana teman-teman itu ikut bersama dalam sebuah lembaga dakwah atau komunitas yang senantiasa berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman harus ikut ngaji. Ngaji ini itu mengkaji Islam secara komprehensif, secara menyeluruh. Ngaji itu dari kata kaji, ya, mendalami Islam, mendalami Islam gitu ya. Enggak sekadar belajar, tapi mendalami Islam untuk mendakwahkannya. Nah, teman-teman, itu poin yang keempat agar kita itu bisa istiqomah. Jadi kalau ngaji dan dakwah itu diibaratkan seperti tameng, perisai, dan senjata. Kalau ngaji itu ya kita dibekali ilmu, kita punya senjata. Kalau dakwah itu kita punya perisai gitu kan. Oke teman-teman, yang kelima, nah ini poin yang kelima agar kita bisa istiqomah lakukan hal ini, yaitu teman-teman coba mulai hari ini perbanyak membaca kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Dengarkan juga audio-audio yang memotivasi, hilangkan lagu-lagu galau gitu kan, hapus semuanya lagu-lagu yang galau-galau itu kan. Kalau teman-teman baru hijrah gitu kan, mungkin ada yang baru putus gitu kan, terus pulang ke rumah setel putar lagu tentang cinta yang galau-galau, insya Allah teman-teman juga makin galau gitu kan, makin memikirkan orang tersebut. Tapi kalau teman-teman baru hijrah terus putar lagu-lagu semangat, lagu-lagu yang memotivasi, insya Allah nggak ada sempat memikirkan tentang kegalauan itu. Nah, kalau harus galau, galaulah karena memikirkan kondisi umat Islam yang hari ini tidak diatur dengan syariat Islam. Jadi galaunya itu galau yang berkualitas ya. Oke, teman-teman, dengan membaca kisah itu kita akan termotivasi pastinya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pikiran kita terfokus pada apa yang kita baca. Nah, jadi teman-teman, diantara cara juga agar kita bisa menghilangkan stres, depresi itu dengan membaca kisah-kisah yang memotivasi. Oke teman-teman, yang keenam, sebisa mungkin teman-teman menjaga sholat 5 waktu. Ya, menjaga sholat itu insya Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang menjaga sholat, insya Allah itu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastikan teman-teman, kan kita itu manusia, ada masa di mana keimanan menurun, ada meningkat. Nah, kalau kita merasa iman kita sedang menurun, maka paling tidak teman-teman kita bisa memaksakan diri untuk menjaga apa yang Allah wajibkan. Oke, poin yang ke-7. Nah, teman-teman, pastikan teman-teman senantiasa membaca Al-Qur'an. Membaca Quran itu kata Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika nama Allah disebutkan maka bergetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka maka bertambahlah keimanan mereka. Maka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita senantiasa membaca Al-Qur'an. Tapi enggak sekedar dibaca, dipahami maknanya, dikaji, ditadaburi. Nah, teman-teman, insya Allah dengan begitu itu akan menambah keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman pernah mendapatkan surat cinta dari seseorang, itu teman-teman suka baca, maka Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau teman-teman lagi rindu kepada Allah, selain sholat, baca Quran, ngaji. Nah, kemudian poin ke-8, ini poin ke-8 ya. Perbanyak ingat kematian ya. Jadi tidak ada nasihat yang paling terbaik kecuali kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hazimil ladzati ya'nil maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Dengan ingat mati, teman-teman, kita itu akan terhibur daripada kelelahan dunia. Kita akan merasakan semua problem, masalah, kalau teman-teman anggap masalah, tantangan dunia ini itu akan sangat kecil di hadapan kita. Kenapa? Ya, kita akan tinggalkan semuanya. Nggak ada orang yang menderita seumur hidup di dunia gitu kan. Nanti dia akan meninggal, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia orang-orang yang beriman, maka orang yang paling menderita di dunia, paling tersisa hidupnya kalau dia meninggal dan diperlihatkan saya surga, dicelupkan sedikit ke surga, diangkat, maka orang itu ditanya, apakah sebelum ini kamu pernah mendapatkan kesulitan hidup? Kata dia, nggak pernah sama sekali gitu. Hilang seketika semua penderitaannya gitu. Padahal dia belum tinggal di surga 1 menit, baru sedikit gitu, mungkin 1 detik. 1 detik diangkat oleh Allah, dicelupkan ke dalam surga, diangkat kembali di padang mahsyar. Ditanya orang itu, apakah kamu pernah merasakan kepedihan, penderitaan sebelum ini? Kata dia, belum pernah sama sekali. Dan diangkat juga nanti di akhirat orang yang kemudian di dunia ini bergelimpangan harta gitu kan, penuh dengan kemewahan, nggak pernah mendapatkan kesulitan hidup. Ketika di akhirat nanti orang itu akan dicelupkan ke neraka sebentar, kalau dicelupkan itu seperti ini. Tangan kita ini dicelupkan, telunjuk kita dicelupkan ke dalam air, diangkat setetes. Nah, itu dicelupkan. Orang itu nanti dicelupkan ke dalam neraka gitu kan, terus diangkat, dikeluarkan, ditanya juga orang itu, apakah setelah ini kamu pernah merasakan kebahagiaan, ketenangan hidup? Kata dia, nggak pernah sama sekali gitu kan. Hilang seketika kenikmatan dunia itu. Maka teman-teman semuanya, jangan sampai kita menukar kenikmatan surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya untuk dunia yang cuma mungkin seperti satu sayap nyamuk atau setetes air yang dibandingkan dengan air lautan gitu ya. Nah, makanya teman-teman perbanyak ingat kematian. Insya Allah dengan mengingat mati itu kita akan nggak terlalu khawatir dengan apa-apa yang kita nggak dapatkan di dunia ini. Oke, kemudian poin yang ke-9 ya, agar kita senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perbanyak berdoa. Doa ini adalah senjata orang yang beriman. Jadi banyak doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan juga dalam Al-Quran. Misalnya kalau dalam Al-Quran kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau dalam hadis Rasulullah terbiasa membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Duhai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Nah, teman-teman semuanya, Rasulullah SAW seorang nabi, perkataannya itu wahyu, terbebas daripada salah dan dosa. Kemudian Rasul itu dijamin surganya, tapi Rasul senantiasa berdoa untuk menjaga hatinya daripada keburukan, untuk senantiasa istiqomah. Maka kita manusia biasa yang surganya belum jelas sama sekali, yang pasti berbuat salah dan dosa, maka tentu kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan. Nah, teman-teman semuanya, dalam berdoa itu pastikan kita senantiasa membaca doa agar diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diminta doa, minta kekayaan, minta harta itu biasa banget gitu kan. Orang kafir juga minta itu. Maka mintalah doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbun la yahsha wa da'watun la yastajabu laha wa nafsun la yashba. Jadi kita berdoa meminta kepada Allah agar dijauhkan dari 4 hal. Doa yang enggak dijabah, hati yang kemudian enggak khusyuk,
nafsu yang nggak merasa terpenuhi. Nah, jadi teman-teman pastikan kita minta doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa terbaik salah satunya adalah minta keistiqomahan. Oke, teman-teman semuanya, semoga 9 tips ini kalau kita lakukan insya Allah semoga kita semakin termotivasi untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kelak Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang berjiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan ridho, lagi diridhoi, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, insya Allah teman-teman semuanya, itu video yang dapat saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.